Saya mengatakan kepada Tuhan, Engkau yang menciptakan alam semesta, Engkau yang mendatangkan embun dan juga bisa mengusir embun. Jangan ada satu orang pun di antara anggota Ibu Maria pagi ini yang membuat dalih alam ciptaan Tuhan di mana Tuhan berdaulat membuat mereka tidak datang dalam ibadah. Puji Tuhan, saya melihat ya kursi yang 100 belum penuh ya. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hampir 60. Puji Tuhan. Ya, tapi masih dengan umur Maria yang sudah begitu lama, masa hanya begitu yang datang. Saya dapat berita dari Meltari. Meltari itu abangnya Ice Tari, yang kemudian pergi ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika, yang tidak tahu bahasa Inggris. Tapi di dalam ketidaktahuannya bahasa Inggris, dia berserah kepada Tuhan. Kan Tuhan yang tahu segala bahasa kan? Amin. Tuhan yang tahu segala bahasa. Baru naik dia di tangga pesawat di Jakarta, terus bisa dia berbahasa Inggris, berkomunikasi dalam bahasa Inggris sampai di Amerika sekarang. Dan sekarang dia mengatakan, Pak Victor, tolong juga doakan 100.000 orang di Timor diharapkan hadir di stadion untuk mendengarkan firman Tuhan. 100.000. Kalau 1.000 berapa? Ini 60. Bagaimana itu? Ya, Ibu Semerangkir. Yang di sana itu, yang dulu-dulu datang, di mana itu semua itu? Oke. Setiap hari kita harus bertobat. Ya. Tema kita pada pagi hari ini berbuah manis. Bukan buah yang manis. Ya. Kalau buah yang manis itu berbicara tentang kualitas atau mutu dari buah itu. Misalnya jeruk, kalau jeruk dari yang dari keluarga sudah terus tunduk karena sering kasih jeruk sama kami, dari pohonnya manis sekali, tidak asam. Ya Leni ya, jeruk yang manis. Tapi kalau kita beli jeruk ternyata asam, amang. Ya gitu, walaupun sebenarnya untuk vitamin C-nya jeruk yang agak asam itu lebih tinggi vitamin C-nya. Jadi ya, tapi sering kita mengeluh karena kalau tidak dengan taste kita, dengan rasa kita kurang cocok, kita mengeluh. Jadi itu buah yang manis, tapi ini berbuah manis. Jadi berbicara mengenai proses sebenarnya, mengenai proses bagaimana supaya buah itu manis, supaya buah itu ranum, supaya buah itu enak dimakan. Jadi prosesnya itu sekarang yang akan kita bicarakan. Bagaimana supaya buah yang dihasilkan oleh ranting-ranting itu, nanti kita akan lihat itu, yaitu orang Kristen itu memang itu menyenangkan hati orang lain, membuat orang lain merasa nikmat akan kehidupan ini. Bukan hanya yang menghasilkan buah itu, tetapi orang yang menikmati buah itu diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak orang yang tidak diberkati oleh Tuhan oleh perilaku Ferdy Sambo. Ya, ada seorang bapak mengajar anaknya membaca. Bapak itu sudah menulis polisi. Ya, besar itu, polisi. Lalu bapak itu mengajar anaknya perempuan ini PO.
P-O, po, kata anaknya. L-I, li. L-I, li. S-I-C. S-I-C. Sekali lagi anakku ya. Ya. P-O, po. P-O, po. L-I, li. L-I, li. S-I-C. S-I-C. Sekarang baca. Sambo katanya. Iya. Begitulah kecewanya si bapak itu. Sebenarnya saya berpikir begini, mungkin karena viral sekarang mengenai Ferdi Sambo kan, tapi yang dalam hati saya begini, begitulah banyak hati orang melihat kami orang Kristen, yang harusnya kami memancarkan kasih Kristus, tetapi tidak kasih Kristus itu yang dipancarkan, sehingga sama seperti bapak ini kecewa dengan anaknya itu yang mengatakan Sambo, padahal yang ditulis polisi. Tuhan mengajar kita berbuah lebat, berbuah yang manis, ternyata yang asam yang kita keluarkan. Banyak orang menjadi kecewa. Hari ini kita harap supaya kita mengalami pertobatan. Dan kalau ada orang yang kecewa melihat kehidupan kita, karena memang kecewa mereka, karena memang kita tidak membuahkan buah yang manis, supaya kita mau datang kepada orang itu, berdamai dengan orang itu, minta maaf kepada orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang petani menghendaki supaya dia bisa memiliki hasil yang memuaskan lewat pertaniannya. Kami di rumah sekarang agak mungkin terlalu banyaklah kesempatan kami duduk berdua dengan istri saya yang saya cintai ini di depan televisi, melihat seorang wanita Vietnam di televisi yang bertani sendirian di tengah hutan, sendiri tinggal, bertani, beternak, membangun rumah sendiri. Ada ibu-ibu yang nonton? Ada. Iya. Sampai kami heran-heran. Saya bilang, saya ingat masa kecil saya di kampung agak begini-beginilah. Tapi herannya ibu ini, anak gadis loh, bukan ibu. Anak gadis ini tidak letih-letihnya, tidak ada letihnya kelihatan. Setiap hari sibuk terus. Mencangkul, menanam padi, menanam sayur, menanam jelok, menanam macam-macam. Kasih makan babi, kasih makan ayam, kasih makan burung, kasih makan anjing, kasih makan kucing. Mengagumkan. Sangat mengagumkan. Jadi dia mengharapkan hasil pertaniannya, dan memang hasil pertaniannya itu sangat mengagumkan. Tapi bagaimana seorang petani berusaha supaya proses yang dialami oleh tanaman-tanamannya itu bisa menghasilkan hasil yang mengagumkan? Ya, dia harus bangun pagi-pagi, memakai waktu. Dia harus memilih lahan yang baik dan mempersiapkan lahan yang baik untuk ditanam bibit. Dia memilih bibit yang baik untuk ditanam, dan dia menyiangi bibit itu. Setelah bibit itu tumbuh, menyiangi rumput-rumput supaya jangan menghimpit rumput itu, tanaman itu, dan menyemprot hama. Dia tidak memakai, wanita Vietnam ini tidak memakai anti hama yang, dia hanya memakai sobuon dari tataring itu, bukan tungku, tataring, tanah liat yang dibangunnya sendiri, dibangun sendiri menjadi tungkunya, 2 tempat makan masak nasi dan yang lain-lain itu. Setiap hari sibuk dia, kelihatan tidak ada berhenti dia, tidak berhenti kelihatan. Begitulah hebatnya dia, supaya dia karena dia mengharapkan hasil yang baik dari pertaniannya itu, jerih payahnya itu diberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan sering berbicara tentang analog yang akan memudahkan para pembaca firman Tuhan itu mengerti dengan lebih jelas dan menerima firman itu di dalam hidup mereka. Mari kita membuka Yohanes 15
ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria ibu-ibu ya, seperti Mazmur tadi. Ya. Yohanes 15. Godat? Go? Oke. Kita baca. Suara ibu harus kuat ya. Mantap. Oke. Judul ialah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. 2. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, puji Tuhan. Dalam nats yang kita baca tadi, ini merupakan satu analog tentang tanaman, pohon anggur dan pengusaha pohon anggur. Menggambarkan kepada kita siapa Allah itu, dan siapa pohon anggur itu, dan siapa kita. Karena itu penting kali. Banyak orang memang dia tahu siapa Allah itu, tapi hanya pengetahuan, tidak meyakini. Para pekerja di sini 2 kali baru kami membahas tentang Allah Tritunggal. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Mungkin kalau ibu ditanya pun siapa Allah itu, Allah Tritunggal, bisa dibilang begitu, tapi ibu tidak bisa menjelaskan dengan yakin mengapa Allah orang Kristen itu, mengapa Allah Alkitab itu dikatakan Tritunggal. Si tolu sada alai tolu, 3 tapi 1. Bagaimana itu mungkin? Dan dalam perjalanan gereja itu merupakan pergumulan. Baru abad yang ke-5 dengan jelas kemudian makna dari Tritunggal yang kita percayai dan yang kita ikrarkan dalam pengakuan iman kita setiap minggu itu dengan jelas diberikan. Kalau anak-anak ibu atau cucu ibu yang kecil itu, opung, kok tadi di gereja dikatakan oleh guru saya Allah itu Allah Tritunggal. Bagaimana itu? Allah kita 3 ya? Apa ibu bisa menjelaskan? Kalau ibu tidak bisa menjelaskan, bagaimana kita akan bisa menolong anak cucu kita itu bisa menjadi orang yang benar-benar akan percaya siapa Allah yang sebenarnya itu. Kalau kita mengatakan bahwa Allah yaitu Bapa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Allah yang benar, sama seperti apa yang kita baca tadi, dikatakan dan Bapakulah pengusahanya, yaitu Allah Bapa. Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita terus harus belajar untuk bukan hanya mengetahui. Pengetahuan tidak menolong.
Pengetahuan membesarkan kepala dikatakan, tapi iman merendahkan hati. Iman itu muncul karena pemahaman yang benar akan firman Tuhan itu. Jadi supaya kita juga memiliki pertobatan dalam hal ini. Ya, kemarin di tempat yang meninggal adalah seorang anggota gereja kami duduk di samping saya dan di samping istri saya, mengatakan, ada kuatusi di gereja on behado jemitai entah bagaimana katanya. Sudah aku bilang, kami orang tua ini 60 tahun ke atas nggak bisa lagi khotbah yang macam-macam. Lurus aja khotbah itu dijelaskan sebagaimana firman itu supaya kami jelas tahu. Katanya makin susah saya sekarang katanya. Artinya bagaimana banyak sekarang hal-hal yang membuat kita tidak mampu untuk meresapi dengan sungguh keilahian atau kealahan daripada Allah kita itu. 3 tapi 1. Ya. Jadi dalam firman yang kita baca tadi ada percontohan atau perumpamaan, analog, dianalogikan bahwa Allah itu adalah seorang petani. Bayangkan, nggak pernah ya kita pikirkan Allah itu petani? Ya, jadi Allah itu petani, tapi petani satu-satunya. Dan Bapakulah pengusahanya, kata Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus berbohong kan? Jadi bahwa Allah orang Kristen itu ialah petani yang menghidupi, yang memberikan hidup segala sesuatu yang ada. Karena Dia yang mencipta segala sesuatu. Jadi sebagai seorang petani, bagaimana seperti yang kita katakan tadi, orang Vietnam itu, dan kita juga yang pernah tinggal di kampung berusaha untuk mempersiapkan lahan. Allah itu dipersiapkan lahan untuk bibit. Dipersiapkan dari perjanjian lama sudah kita pelajari itu. Mengapa Allah harus memilih Israel? Mengatakan kepada Abraham setelah Lot memilih Sodom dan Gomora karena dianggap itu lebih makmur. Oke, pisah kau ke sana, bawa ternakmu dan gembalamu, tinggal kau di sana. Lot lebih dulu memilih. Dan didok ibana amak tua atau amang udahlah, entah apa, tapi bapaknya lah itu yang membawa dia daripada Ngaran sana. Jangan aku memilih tempat yang lebih dulu. Kan kau bapakku, kau yang memberikan kepada aku yang mana. Tapi begitulah anak-anak kalau sudah materi yang utama, tidak tahu adat sama orang tua pun, tidak tahu sopan santun sama orang tua pun. Kalau materi yang sudah utama, memang itulah yang menjadi raja. Negara kita ini sekarang, dunia ini bahkan sudah semakin materialistis. Makanya gereja makin kosong. Orang sudah semakin bertumpu kepada kemampuan menghasilkan materi. Makin banyak materi, dianggapnya dia makin hebat. Padahal tidak menjadi masalah bagi dia bahwa materi itu hasil curian atau enggak. Pokoknya dikumpul, bisa 3 generasi anak-anak ditinggalkan nanti kalau dia sudah meninggal. Saudara, tapi dikatakan bahwa Allah lah pengusaha. Jadi hanya ada satu pengusaha, yaitu Allah yang memberikan kita hidup. Dia pilih lahan. Roma 1 ayat 16 itu mengatakan bahwa aku percaya akan Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah satu-satunya yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Israel, kemudian orang Yunani. Kata Paulus dalam Roma 1 ayat 16. Mengapa pertama orang Israel? Waktu Lot meninggalkan Abraham, lalu Allah datang kepada Abraham. Lihatlah, sejauh yang bisa kamu lihat, katanya. Lihat, ini kuberikan kepadamu. Inilah tanah yang kujanjikan kepadamu, di mana umatku akan kudirikan, kata Tuhan. Tuhan yang memilih lahan. Ya, itu sebabnya perjanjian lama
sampai perjanjian baru digenapi dalam perjanjian baru, mengatakan tidak ada hamba Tuhan, baik itu nabi, baik itu rasul, yang datang dari luar Israel. Kalau ada nabi yang mengatakan dia nabi tapi dia di luar Israel, itu sesat. Itu bukan hasil karya daripada Allah. Allah mulai dari perjanjian lama mengatakan bahwa dan nameret tukot harajaun sen si Juda manang parum sen holak kolang ni pakna paimaro si silo, menunggu datang Tuhan Yesus. Iya, dia memilih Israel merupakan umatnya, tapi melalui Israel nanti kemudian dia akan menyebarkan benih kemana-mana. Dia pengusaha satu-satunya, Allah yang menentukan lahan mana. Tidak boleh ada nabi dari luar bangsa Israel. Iya, itu sebabnya dalam Alkitab kita sampai Maleaki itu nabi yang terakhir. Di luar itu tidak ada. Ada nabi-nabi yang mengatakan dirinya nabi, tapi itu bukan nabi yang benar. Kalau itu di luar bangsa Israel. Jadi Israel adalah merupakan lahan pilihan Tuhan, di mana dia akan menanam bibit yang akan menghasilkan buah yang ranum. Bibit itu, akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Coba kita bayangkan, banyak pokok anggur yang lain, anggur liar, anggur yang macam-macam. Tapi Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. I'm the vine, the true vine. Pakai artikel the, bukan I'm a true vine. Tidak begitu. I'm the true vine. Berarti satu-satunya pokok anggur yang benar. Itu sebabnya kita percaya hanya satu juru selamat. Dan itu bibit pilihan Bapa, pengusaha lahan itu. Itu sebabnya mulai dari manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah menetapkan bahwa yang akan menjadi juru selamat harus benih seorang perempuan, bukan benih laki-laki. Sampai kemudian seluruh nabi menubuatkan paimaro si Silo, menunggu datang si Silo katanya, yaitu Tuhan Yesus. Sampai dinubuatkan kepada Maria bahwa yang akan engkau lahirkan adalah anak Allah, yang dijanjikan pada kitab Kejadian 3 ayat 15 tadi itu. Karena dialah satu-satunya yang telah ditetapkan menjadi pokok anggur. Jadi hanya ada satu pokok anggur. Hanya ada satu pokok anggur yang benar, maksudnya. Yang lain di luar Tuhan Yesus tidak benar. Harus jelas itu bagi kita. Jadi kalau calon presiden itu datang ke Sumatera Utara dan datang kepada PGI Sumut mengatakan Aidus Dotu Hatta sama Allah kita, katanya. Mangguk-mangguk begini pendeta-pendeta itu. Aneh. Memang tidak baik terus disanggah di situ kan. Tetapi kalau disetujui, karena politik supaya orang Kristen di Sumatera Utara memilih dia, iya. Tapi Yesus sendiri mengatakan dia bukan jumawa, dia bukan angkuh, dia bukan sombong waktu dia mengatakan I'm the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar dia tidak ada pilihan Allah yang menjadi juru selamat, yang akan menghasilkan buah yang manis. Saudara-saudara, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa pohon anggur yang benar itu karena dipupuk dengan benar, dia memiliki kebenaran. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dikatakan. Itu sebabnya dari dia keluar ranting-ranting. Ranting-ranting ialah ibu dan saya.
Orang-orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak semua orang yang beragama Kristen adalah ranting. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dilahirkan baru menjadi anak Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pohon anggur yang subur itu keluar ranting-ranting. Kitalah itu. Ya. Dan ranting-ranting itu hanya akan bisa hidup, hanya akan bisa berbuah, hanya akan bisa hijau segar kalau melekat kepada pohon anggur itu. Kalau tinggal dalam pohon anggur itu. Makanya ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi harus ada persekutuan yang terus menerus. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan, ya tadi pagi sudah saat teduh saya, sudahlah ya, sudah ya. Lalu lomo-lomona dibahan mulai dari habis saat teduh sampai kepada malam. Malam mau tidur berdua dia, Tuhan kalau ada dosa saya hari ini ampuni saya. Bukan itu, terus menerus menghisap vitamin dari pohon itu, dari pohon yang satu itu. Jadi kalau pada pagi hari kita minta berkat dari Tuhan, nanti jam 10 minta berkat dari hula-hula, bodoh hula-hula malah berkat. Hula-hula juga adalah orang yang harus diberkati Tuhan. Orang tua meminta Tuhan untuk memberkati anak-anaknya, bukan dia sumber berkat itu. Hula-hula juga berdoa minta berkat. Jadi kalau dia data, kalau dua do hula-hula naro, sada si parmabuk, sada pargadobus. Lalu temada martangyang mahita baik ke hula-hula do martangyang katanya. Si pargadobus do si parmabuk manek ke martangyang. Karena hula-hula. Karena apa itu? Karena ada kesan di dalam diri kita, odo habauran di pasu-pasu ni di bata hula-hulaon. Tidak begitu. Abraham kalau memberkati Ishak, Ishak kalau memberkati Yakub dan Esau, itu saluran Tuhan, berkat Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Iya, jadi kita pun rajaan hula-hula dah. Hamur amang, kerajaan hula-hula. Hormatlah. Semua orang kita harus hormati, ya kan? Tetapi ada memang mungkin rasa hormat kita karena mamaku dari orang ini, jadi ini tulangku yang ala dingok do burjino maknai kan, besok ini mah burjuni tulang nai. Jadi dihormatilah, tapi bukan berarti hanya hula-hula yang harus kita hormati. Semua orang harus kita hormati. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi hanya dia yang bisa menyalurkan berkat kepada kita, dan berkat itu adalah berkat yang benar. Husukum majuhamu, apakah semua berkat yang ada pada kita sekarang itu dari Tuhan Yesus? Iya. Hasilnya kalah do. Iya. Memang harus jujur dan tuluslah sebagai anak Tuhan kan. Memang Tuhan mengharapkan, bukan mengharapkan, Tuhan sendiri. Bukan diminta oleh ranting itu, alirkanlah sama saya vitamin yang kau isap dari tanah itu. Enggak begitu. Langsung pohon itu yang mengalirkan ke ranting itu. Jadi alani holong ni rohani di batado uban naro Tuhan Yesus lau mengalian haluau dihita. Bukan karena diminta manusia. Tuhan aku orang berdosa, suruhlah dari sorga siapa yang untuk menyelamatkan aku. Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Karena begitu besar kasih Allah akan ibu dan saya. Ya, saya sering berpikir begini, waktu saya dulu kerja di kantor pajak ya, aduh, maksudnya tidak ada musuh yang tidak ada perang yang lebih berat untuk dialami selain daripada berperang dengan batin sendiri. Kalau dengan orang lain kita berperang berkelahi, kita bisa menghindar. Kalau dikejar saya dari Medan, saya bisa pergi ke Pahai, dari Pahai bisa ke Lampung, dari Lampung bisa ke Jakarta, dikejar-kejar begitu. Tapi kalau di dalam batinku ini perang itu, kemana aku bisa melarikan diri? Waktu aku makan pangsit setiap pulang kantor, makan pangsit, malam makan pangsit, makan enak-enak di restoran, tidak halal, tidak halal, tidak halal. Asal kusuap tidak halal, tidak halal, tidak halal. Pergi ke bioskop saya kalau hari Sabtu sampai matine loh itu, matine. Pulang mengajar kor di gereja KBP dulu. Habis itu pergi saya ajak kawan-kawan saya untuk Astana Ria, Medan bioskop. Tapi waktu saya duduk nonton Liz Taylor, Rock Hudson di sana, lalu ada suara dalam batin saya mengatakan, melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sampai suatu malam minggu sudah pernah saya saksikan, saya ambil Alkitab saya karena saya biasa baca Alkitab. Karena bapak saya sebagai pemimpin gereja mengajarkan supaya kami baca Alkitab. Saya baca, tapi kebiasaan aja. Tapi malam itu saya katakan, Yesus, mulai dari sekarang aku tidak butuh sama kau. Saya lemparkan Alkitab saya ke dinding hotel saya karena saya tinggal di hotel di Medan. Waktu saya bayangkan itu sekarang, saya merasa gak habis waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lepaskan saya daripada permasalahan itu. Iya. Jadi karena apa? Karena saya sudah ranting dari pohon anggur yang benar. Tempo hari saya ranting dari pohon anggur liar, bukan pohon anggur yang benar. Ya kalau bapaknya liar, anaknya juga liar lah, ya kan gitu kan? Kalau pokoknya liar. Tapi pohon anggur yang benar, dengan harapan bahwa pohon anggur itu ranting-rantingnya akan menghasilkan buah yang banyak dan manis. Dan analog di sini ialah pohon anggur, karena buah anggur itulah rasanya yang paling enak kan, paling manis. Apalagi di Timur Tengah sana memang pohon anggur itulah yang dibudidayakan dari sejak dulu. Jadi itu sebabnya dipakai itu analog. Jadi hanya Tuhan Yesus pohon anggur yang benar yang bisa memberikan kita kebenaran, karena dialah kebenaran itu. Akulah kebenaran katanya. Lalu yang benar itu yang diberikannya kepada kita. Itu sebabnya kalau kita berenung sebentar sebelum kita mengerjakan sesuatu, terus ada suara mengatakan, jangan. Hudok matu amat tajebunai menosongonon katanya. Asa dilian na di kantong na tuaw. Ay sorry. So di patuduh na di kantong na sudi tuaw. Nitakan ni muhamuna akay na. Songonon mo hudok tu amat tanon. Ro suara mado, jangan kau begitu. Jangan kau begitu. Jangan begitu. Suara siapa itu? Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Efesus 1, 13-14 itu. Nak pehaci roham unang burai nama kacitiho. Pasu-pasu katanya. Jangan sampai tenggelam matahari ya, supaya amarahmu reda. Terus diingatkan kita, karena yang dari pohon anggur yang benar itu kebenaran melulu yang dihasilkan, dan mengharapkan supaya ranting itu bisa menghasilkan buah. Karena buah itu memang dari ranting itulah bergantungan, kan begini kan?
yang akan dipetik oleh orang, dimakan, dan mereka berbahagia karena mereka makan buah yang manis. Jadi kitalah, bilanglah sama dirimu, Bu, akulah salah satu ranting dari Tuhan Yesus, pohon anggur yang benar itu. Yesus selalu memberikan kepadaku hal-hal yang benar, tidak ada yang tidak benar. Jadi kalau ada yang tidak benar, apa yang mengakibatkan itu? Ya, kita mengatakan aku tinggal di dalam Yesus, sama seperti kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar keinginan Tuhan, kebenaran dari Tuhan yang keluar dari dalam diri kita ini, apa yang terjadi? Apa yang mengakibatkan itu? Pertama, yang mengakibatkan itu, kita kena hama. Ranting-ranting itu kena hama. Saya di rumah, saya yang mengerjakan tanam-tanaman yang di rumah kami itu. Setiap pagi saya lihat tanaman ini bagaimana. Kenapa ya? Kalau tanaman ini saya nggak berhasil menanam, kok layu aja? Sudah saya pupuk layu aja ini. Mungkin pupuknya yang salah, tapi ini kok bisa subur? Iya. Jadi saya ingat, kalau semua berkat yang diberikan Tuhan itu sama saya dengan yang sama si Sormin, sama yang dari si Sormin sama itu, si Rait, sama dengan yang lain, sama. 5 juta uang kalian, 5 juta uangku. Tapi Tuhan di dalam kebaikannya Dia tahu tidak begitu. Tidak begitu, tidak sama. Karena kebutuhan kita sama. Kalau anak saya 6, anak ibu hanya 2, masakan sama dikasih Tuhan? Yang gak benar dong Tuhan itu, ya kan? Tapi Tuhan yang benar itu Dia tahu kebutuhan kita. Karena aku memiliki rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Di mana itu tertulis? Yeremia 29 ayat 11 itu. Ya, Dia tahu rancangannya bagi kita masing-masing beda. Kenapalah saya cepat membalu ya? Kata satu orang, kami baru kemarin dulu bicara, ayo sudah kita perjulu ate, gitu. Moloho perjulu ni kumado ibana, moloho perjulu, biado ba nak mangaloppa te. Jangan masih ajar orang mengaloppa sekarang. Tadi pagi saya masak nasi goreng, sarapan pagi. Iya, moloho parjulu biado awanin na mana atong buti me sama-sama mahitarap. Iya, masakan begitu ya kan? Dalam kebaikan Tuhan sama-sama mati. Dibilang pun sehidup semati enggak begitu juga kata Tuhan. Iya. Jadi tidak, di dalam kebaikan Tuhan kita diberikan beraneka ragam berkat, baik jumlahnya, baik jenisnya. Dak sudeha si parjamita, si parjamita. Beda-beda berkat yang diberikan Tuhan, tapi semua yang bersumber dari Tuhan itu baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus pakai dengan baik supaya dinikmati oleh orang lain. Nanti malam saya akan khotbah kepada kaum bapak, meninggalkan atau melupakan. Kemana itu arahnya? Kalau orang sudah menikah, apakah mereka akan melupakan orang tuanya? Meninggalkan ya? Enggak ditinggalkan. Ibu aja sudah meninggalkan orang tua kan? Iya. Maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Ditinggalkan supaya bisa bersatu. Suami istri akan bisa hanya bersatu dengan baik. Yang si laki-laki mengasihi seperti perintah Tuhan, mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Istri belajar tunduk, yang sebelum menikah itu belum terjadi.
Sudah menikah baru terjadi itu, sehingga suami istri menjadi kuat. Tapi melupakan orang tua tidak. Justru setelah mereka menikah, yang dua itu menjadi satu. Tali satu utas gampang putus, tapi kalau tali dua ikat, ya tidak putus-putus atau sulit putus. Kalau sudah dua orang satu hati di dalam Tuhan, ya makin hebatlah mereka mengasihi orang tua. Harusnya begitu keluarga Kristen. Bukan setelah menikah akhirnya orang tua ditelantarkan. Enggak. Anak itu tetap anak walaupun nggak berpahopu anakku nih. Anakku yang sudah menikah sekarang tetap anakku. Masa mereka melupakan apa yang orang tuanya, istri saya dan saya kepada mereka, menyusukan, menyekolahkan, membesarkan dan yang lain-lain itu. Setelah menikah dilupakan setelah menikah? Enggak. Meninggalkan kami iyalah itu yang baik, tapi melupakan tidak. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bapak pengusaha tunggal itu yang menanam hanya satu pohon anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus itu, mengharapkan hasil yang benar dari kita. Tapi kenyataannya tidak benar. Karena apa? Pertama tadi dikatakan ada hama yang hinggap dalam hidup kita. Ada pengaruh dari teman. Ya, aku sama-sama tamatnya kami dengan kawan ini. Kok kawan ini sudah 3 mobilnya, saya rumahku pun belum ada. Akhirnya mulai berpikir, mulai bertengkar dengan suaminya. Nah, buruk doh. Sion sudah 3 mobilnya, kau ada hama masuk, harus disemprot supaya mati hama itu. Yesus mengatakan, memang kamu sudah bersih karena firman-Ku. Firman Tuhan yang akan bisa membersihkan, menyadarkan orang dari kesalahannya. Firman Tuhan. Yang kedua yang akan menyadarkan orang dari kelemahannya, persekutuan ini. Kalau ibu tidak datang, ibu tidak mendengarkan firman Tuhan yang sekarang. Kalau ibu tidak datang, ibu tidak akan bisa menikmati nyanyian tadi yang dipimpin oleh MC kita, dipimpin oleh singers kita. Persekutuan orang percaya, ini membersihkan kita. Kita juga saling menasihati, saling menegur satu dengan yang lain supaya tetap rajin ikut Tuhan. Jadi jangan cari-cari alasan untuk tidak datang mendengarkan firman Tuhan. Kecuali memang alasannya tidak bisa dihindarkan lagi. Iya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus disemprot dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita, membersihkan kita. Ya, di dalam ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Nah, itu. Kalau kita sudah dibersihkan dengan firman itu, doa kita pun akan semakin diperkenan oleh Tuhan. Kalau tidak, honna mangidur karejum, HP merdu saya honna mangaloa doh, kata Tuhan. Karena sering kita melukai hati Tuhan dengan perbuatan kita, lalu doa kita pun terkendala. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu dibersihkan oleh firman itu, disadarkan oleh firman itu, maka mintalah. Iya. Jadi itu pertobatan. Yang kedua yang membuat kita tidak menghasilkan buah ialah kalah kita dengan pencobaan yang datang dari si iblis.
Karena iblis itu bisa secara langsung datang. Matius 4, Yesus dibawa Roh Kudus untuk berdoa 40 hari 40 malam di padang belantara sebelum dia mulai melayani. Setelah selesai dia berdoa dan puasa 40 hari 40 malam, datang iblis. 4 kali dia dicobai. Langsung si iblis itu mengatakan begini 4 kali. Yang terakhir sampai Yesus mengatakan, iblis pergi kau, Tuhan Allahmu lah yang akan kau sembah. Kata seperti Yesus mengatakan, akulah Tuhan dan Allahmu, aku yang harus kau sembah. Jadi mulai suku Silomihamu, mana ada di dalam Alkitab ditulis dikatakan Yesus bahwa dia Tuhan. Pilih itu, ambil itu Matius 4 itu. Karena itu sering mereka pakai itu bertanya, mana pernah Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Kamu mengatakan aku, lupa aku ayatnya sekarang. Kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Memang benarlah yang kamu katakan itu, kata Yesus. Iya. Jadi bisa iblis itu langsung datang. Bisa mertua juga langsung dipakai iblis itu menyuruh begini. Lahuz parmami ayahad beko. Beduk tuho anaki lomom dang dia turehonau nati nuhor doho. Gitu, langsung kan? Langsung. Tapi karena Yesus tinggal dalam firman Tuhan itu, dia tidak kalah. Itu yang dikehendaki dari kita. Datang bisikan-bisikan itu dari iblis itu kepada kita. Ingat firman Tuhan. Ingat siapa kita. Aku anak Tuhan. Aku ranting dari pohon anggur yang benar. Iya, ibu-ibu. Jadi ada hama, ya kan? Ada langsung iblis, tapi kemudian ada keinginan daging yang belum terkikis dari kita. Ada orang gampang kali sakit hati, belum apa-apa, kalau dijangkau semetuan putih sudah terus sakit hati dia. Nah, ada yang begitu, ada yang pelitnya bukan main, ada pelitnya bukan main. Iya. Macam-macam keinginan daging yang belum benar-benar terkikis daripada kita. Padahal kalau kita sudah lahir baru harusnya itu kan semakin terbuang. Ya, bacalah Galatia 5 itu, ya, tentang keinginan daging itu. Ada keinginan daging kita, keinginan daging yang masih melekat di sini, dan itu sangat sulit dibuang itu. Ada paguda kumak kata ibu ti, gak terkontrol. Mulutmu adalah harimaumu, katanya. Iya, itu bisa juga membuat kita tidak berbuah dengan buah yang manis. Dan yang terakhir, diingatlah firman Tuhan itu. 1 Korintus 13, 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Hanya pencobaan-pencobaan yang biasa terjadi kepada manusia yang terjadi kepada kamu. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia tidak mencobai kamu melebihi kekuatanmu. Dia yang mengizinkan pencobaan itu datang, tapi dia juga yang akan memberikan jalan keluar dari pencobaan. Hebat kali pohon anggur kita itu. Tidak dibiarkan kita dicobai begitu. Dia memberikan jalan keluar. Ya, ada 1000 masalah, 5.000 jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah anak Tuhan yang tidak punya jalan keluar. Sedangkan permasalahan dari dunia ini yang mengambil nyawa kita, ada jalan keluar kan? Sorga. Lo asalau tu Yesusku tu nadau.
ai malungun dorohaku mandapoton debataku asa. Sekali lagi asa. Iya, karena memang jauh lebih indah di samping Tuhan, di mana tidak ada pergumulan dan tangisan, ratap tangis dan pergumulan hidup. Ya, tapi bukan hanya di sorga. Sebelum kita sampai ke sorga juga ada jalan keluar supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis. Jadi proses itu kita jalani. Jangan mau dikalahkan oleh si iblis. Dari saudara kita pun bisa dipakai oleh si iblis. Teman satu gereja kita pun bisa dipakai oleh iblis. Ya, hamba-hamba Tuhan juga bisa dipakai oleh si iblis. Kalau kita tidak waspada akan bahwa kita sedang mengalami ujian-ujian hidup, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang ranum dan yang manis. Ya. Apakah penyakitmu itu tidak dilihat Tuhan? Apakah keuanganmu itu tidak dilihat Tuhan? Apakah keberadaan anakmu itu tidak dilihat Tuhan? Semua dilihat Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya melihat-lihat, bereng-bereng maju udah, bukan begitu. Dia paling aktif memompakan vitamin dari pohon anggur itu, menolong kita. Itu sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi jangan kita mendukai Roh Allah yang tinggal di dalam kita dengan jalan tidak mau mendengarkan suara Roh itu yang setiap saat membimbing kita untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Berbuah yang manis, itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang manis dan menyalurkan yang manis kepada kita sebagai pohon anggur yang benar itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan untuk menyuarakan isi hati Tuhan dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bahwa firman ini bukan hanya didengarkan sebagai salah satu diktum ibadah semata, tapi memang kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan pembersihan dan pertolongan dari Tuhan. Kami tidak bisa menghasilkan buah dari diri kami sendiri, tapi kami perlu memperoleh pembersihan karena kami memiliki kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kami yang sering membuat kami kalah di kala pencobaan hidup dan ujian hidup datang kepada kami. Dan kami berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu sudah janji-Mu. Hamba berdoa, Engkau sangat mengenal setiap ibu ini, pergumulan-pergumulan apa yang ada pada mereka pada saat ini. Tuhan, tolonglah, karena kasih-Mu dan sumber kasih-Mu itu sama bagi kami, yaitu diri-Mu sendiri, ya Allah, di dalam Yesus Kristus, supaya kami datang kepada sumber pertolongan yang satu itu. Dengan demikian, Tuhan, Engkau mengatakan, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu minta, maka Bapa-Ku yang di sorga akan memberikan kepadamu. Dalam Yesus Kristus. Amin.